Clipper sekarang sudah toksik. Alih-alih mencari momen lucu dan menarik kreator favoritnya, sekarang mereka hanya mencari-cari bahan gorengan semata, memotong-motong konteks dan berujung membuat si kreator atau hal yang sedang dibahas terkena kontroversi. Apa yang terjadi? Kenapa Clipper sudah tidak seperti dulu lagi? Clipper seharusnya menjadi penyelamat bagi para kreator pemula karena bisa menjadi ladang promosi gratis dan berujung menguntungkan kreator itu sendiri untuk mendapatkan sebuah nama. Bahkan gue udah pernah bahas semua tentang dampak positif Clipper di video ini. Kalian bisa cek aja. Tapi sekarang Clipper sudah berubah. Niatnya bukan lagi memberikan nama dan audiens ke konten kreator yang diklip, tapi juga sebagai keuntungan pribadi. Karena sekarang Clipper sudah tidak lagi menjadi ladang dari komunitas, melainkan menjadi ladang cuan. Tak jarang bahkan si kreatornya sendiri yang mengadakan sayembara Clipper dengan bayaran yang fantastis. Asalkan konten klip yang diupload mendapatkan engagement yang sangat tinggi. Ya, semua ini sudah berubah menjadi sebuah korporasi. Mereka memiliki target yang jelas. Pola kerjanya udah mirip kayak buruh pabrik yang kejar setoran tiap bulan. Mereka nggak lagi nonton konten karena suka, tapi mencari-cari konten hanya untuk diklip lalu diproduksi secara massal lewat sistem yang bahkan ada yang otomatis. Sedari sini, Clipper yang berawal berniat untuk mempromosikan kreator favoritnya berubah menjadi ajang siapa konten klipnya yang paling viral. Dan ya, cara yang paling cepat viral di Indonesia ya jelas konten gorengan dan rage bait. Clipper sekarang tidak segan memanipulasi kreatornya agar seolah blunder dan berujung digoreng netizen. Padahal video aslinya ternyata ya biasa aja. Ini biasa disebut dengan decontextualization atau menghilangkan sebuah konteks. Gua berikan contoh. Seorang kreator sedang membahas masalah yang sensitif. Di menit-menit sebelumnya, kreator sudah memberikan disclaimer panjang lebar kalau ini cuman opini dan gak bermaksud nyinggung siapa-siapa. Bahkan di bagian akhir opini, kreator menutupnya dengan bijak. Tapi apa yang dilakukan oleh Clipper yang lapar ini? Mereka gunting bagian depan, mereka buang bagian akhir. Mereka cuma ambil 15 detik ataupun beberapa detik kalimat paling sensitif di tengah-tengah video, lalu langsung upload ke TikTok tanpa disclaimer, tanpa kesimpulan. Hasilnya, pernyataan yang harusnya itu bersifat objektif atau ya emang opini pribadi biasa berubah total menjadi pernyataan yang kontroversial. Tak hanya Clipper, konten-konten gorengan juga semakin banyak. Hal-hal yang seharusnya biasa aja tapi dibahas, dikemas seolah itu adalah hal yang kontroversial yang berujung membuat kita berdebat, saling menghujat di kolom komentar. Tak peduli apa dampak yang terjadi kepada netizen ataupun kreator itu sendiri. Yang berakhir, ekosistem konten sekarang selalu saja rage bait, dan rage bait lagi. Secara psikologis, otak manusia itu punya kecenderungan dengan yang namanya negativity bias. Kita secara alami jauh lebih cepat merespon hal-hal yang memicu emosi negatif seperti amarah, rasa takut, dan kebencian ketimbang hal-hal yang positif. Para Clipper toksik ataupun kreator tukang goreng tahu betul kelemahan psikologis ini. Mereka tahu konten yang adem ayam itu nggak akan bikin kita berhenti scrolling. Tapi konten yang isinya bikin kalian merasa emosi, dia jelas bakal bikin kita nonton sampai habis, bahkan langsung ngetik ataupun memberikan opini, hujat, ataupun debat di kolom komen. Ketika sebuah klip gorengan berhasil bikin netizen salah paham, kolom komentar bakal langsung meledak. Kubu A menghujat si kreator, kubu B memilih membela, kubu C ya malah ikutan memperkeruh suasana aja. Di mata algoritma adalah indikator kalau video tersebut sangat menarik. Inilah kenapa formula rage bait selalu dipakai berulang-ulang kali. Aura negatif di sosial media adalah ladang emas
bagi industri ini. Kita selalu bangga dengan predikat bahwa orang Indonesia itu ramah, hangat, dan penuh sopan santun di dunia nyata. Tapi begitu masuk ke dunia digital, semua predikat itu langsung lenyap seketika. Netizen kita itu punya sumbu yang pendek banget, tapi punya sasokan energi yang luar biasa besar untuk menghujat. Kita jauh lebih cepat bersatu untuk menghancurkan hidup seseorang ketimbang bersatu untuk memahami konteks yang sebenarnya, isu sosial yang krusial, kasus hukum yang butuh keadilan, atau prestasi anak bangsa. Semuanya cepat tenggelam begitu saja, karena di mata kita semua hal positif itu membosankan. Otak kita sudah terlanjur bergantung akan hormon kortisol dan adrenalin yang dihasilkan dari rasa marah. Tanpa sadar, kita merasa hari kita nggak lengkap kalau nggak nemu satu orang di internet untuk dihujat secara massal. Kita menikmati rasa benci itu, kita memelihara aura negatif itu di dalam kepala kita. Masalahnya, apakah kalian nggak lelah? Apakah kalian nggak capek dengan konten-konten di sosial media yang formulanya ya udah kebaca lah, rage bait terus? Apakah emosi kalian ingin terus dipermainkan oleh clipper ataupun konten drama gorengan? Bahkan ya oleh kreatornya sendiri. Jujur, melihat orang lain blunder, melihat orang lain berantem, melihat orang lain dihujat, atau melihat seseorang yang karirnya sedang jatuh, yaitu memberikan otak kita kepuasan instan yang padahal semu. Kita merasa lebih benar atau bahkan lebih suci dari orang-orang yang ada di video tersebut. Otak kita, jujur saja, sudah terlalu lelah karena harus mendapatkan dopamin dari hal-hal negatif. Sekarang tarik napas dan sadari, jika kalian menemukan konten atau klip yang menggiring opini, kalian harus tahu kalau kalian hanya sedang di rage bait. Tunggu 5 detik, cerna kontennya, dan kalau memang topiknya ya emang sepenting itu, luangin waktu kalian untuk cross check, cari video aslinya, dan lihat apakah memang informasinya itu benar apa adanya. Apakah hanya sekedar opini pribadi, sekedar asumsi, atau malah fakta. Ya mau sampai kapan sih kalian dicekoki konten rage bait dan terus terpancing? Clipper seharusnya menjadi bentuk support dari komunitas ke kreator, bukan platform ladang cuan yang hanya memprovokasi, yang bisa merugikan mau itu kreator ataupun kita sebagai penonton. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah beranda sosmed kalian penuh dengan klip dan konten bahas drama? Coba komen deh. Gue sendiri kaget clipper atau ya konten-konten kayak gini yang sebenarnya gue udah pernah bahas, yang awalnya hanya bersifat support untuk kreator pemula ya buat naik, sekarang justru jadi industri yang proper banget. Ada manajemennya, ada targetnya, dan ada hadiahnya. Berawal dari komunitas, berujung jadi mainan para kapitalis. Terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah support lebih di channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.